Hai, good morning everybody. Selamat pagi semuanya dan salam sehat. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai subnetting. Subnetting adalah bagian dari biasanya kita belajar mengenai instalasi jaringan komputer. Jadi, subnetting ini sendiri adalah kegiatan untuk memecah network yang besar menjadi beberapa network yang lebih kecil. Tentu saja subnetting di sini berhubungan dengan pengamatan IP address ya. Tentu saja subnetting di sini berhubungan dengan yang namanya pengalamatan IP address. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas mengenai IP address. Jadi di sini ada IP address versi 4 dengan versi 6. Subnetting yang akan kita pelajari di sini adalah untuk IP address versi 4. Jadi subnetting sendiri adalah berfungsi untuk memecah network yang besar menjadi beberapa network kecil. Untuk memecah menjadi beberapa network yang kecil ya. Jadi subnetting ini fungsinya untuk apa sih? Kenapa kita harus memecah network itu menjadi beberapa? Jadi di sini kita berfungsi untuk menentukan. Jadi fungsi dari subnetting di sini, manfaat dari subnetting ya. Gunanya untuk apa? Guna dari subnetting. Yang pertama, itu untuk menentukan batas network address, network ID ya, dalam suatu subnet. Kemudian yang kedua, memperbanyak jumlah network dalam suatu jaringan. Misalnya jaringannya kalau kita tidak bagi-bagi, dia hanya satu jaringan, satu network yang besar. Makanya kita bagi-bagi menjadi beberapa network yang kecil. Yang ketiga, gunaan dari subnetting itu adalah mengurangi jumlah host dalam satu network. Dan yang tidak kalah penting yaitu untuk mengurangi tingkat kongesti, itu sebuah gangguan atau tabrakan lalu lintas data dalam suatu network. Jadi kita pakai cara singkat aja yang mudah, itu untuk mengurangi tabrakan lalu lintas data. Jadi kita bisa melihat analogi kalau subnetting itu seperti ini, misalnya sebuah jalan yang besar, jalan itu adalah network ya. Jalan yang besar itu kalau kita tidak bagi-bagi menjadi beberapa network kecil, saat kita mau menyampaikan data atau pesan, itu kan lumayan ribet. Harus kita sampaikan ke semua dari awal sampai akhir jalan tersebut. Biar lebih mudah dan lebih aman juga ya, jadi kita bagi misalnya satu jalan yang besar, misalnya seperti Jalan Gajah Mada, kemudian kita bagi menjadi beberapa gang-gang kecil. Ada Gang Gajah Mada 1, Gajah Mada 2, Gajah Mada 3, itulah subnetnya. Jadi subnet dari si Gajah Mada itu ada Gajah Mada 1, Gajah Mada 2, Gajah Mada 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia sudah kita bagi-bagi seperti ini, itu kita lebih mudah untuk menyampaikan data,
networknya makin banyak ya, kemudian jumlah hostnya itu juga bisa berkurang dari satu network. Jadi satu network kecil itu nggak terlalu banyak lagi hostnya, rumahnya ya. Host itu seperti anggap saja rumah di dalam setiap network tersebut. Ini adalah kegunaan dari subnetting. Jadi sekarang di sini subnetting ini ada beberapa istilah dalam subnetting, yaitu namanya host IP address, itu adalah alamat IP dari klien. Ada subnet mask, network address itu alamat jaringan, itu pengenal sebuah jaringan. Kejem ada 1, kejem ada 2, jadi ada alamatnya. Kemudian ada yang namanya broadcast address, itu adalah alamat terakhir dari sekumpulan alamat suatu jaringan. Kemudian kita bisa melihat total hostnya, berapa sih host yang bisa ditampung di sana. Sekarang kita akan melihat subnetting di sini ada 2 teknik. Jadi ada 2 teknik sebenarnya yang bisa kita pakai. Teknik yang pertama yaitu FLSM. Kalau kepanjangannya adalah Fixed Length Subnet Mask. Dan teknik kedua adalah VLSM, Variable Length Subnet Mask. Apa sih perbedaan dari kedua teknik tersebut? Jadi perbedaannya yang Fixed Length Subnet Mask ini, setiap network kecil, subnet kecil yang sudah kita bagi-bagi itu akan mempunyai jumlah host yang sama. Setiap networknya ya, atau setiap subnetnya, karena setiap subnet yang baru itulah menghasilkan sebuah network yang baru. Jadi setiap networknya itu akan mempunyai jumlah host yang sama, dan subnet max setiap network itu sama. Adalah sama. Nah, bagaimana dengan VLSM? VLSM ini dia akan mempunyai, perbedaannya ini ya, jumlah host yang berbeda-beda, bisa berbeda-beda dari setiap network. Jadi tidak harus sama semua. Kemudian subnet max yang digunakan setiap network juga bisa berbeda. Jadi ada 2 teknik yang akan kita pakai. Untuk yang video kali ini kita akan membahas teknik yang pertama dulu, yaitu FLSM. Karena untuk VLSM kita juga harus tahu FLSM sama saja ya. Rumus untuk mencari hal-hal yang berkaitan di sini juga sama. Nah, dan di sini di teknik subnetting ini, jadi kita akan melihat dalam studi kasus. Tapi sebelum kita masuk ke studi kasus, kita akan melihat dulu apa sih langkah-langkah yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang dikerjakan biasanya dalam subnetting ya. Jadi langkah yang dikerjakan ini biasanya adalah 1, untuk mencari jumlah subnet atau jumlah network yang terbentuk dari dari satu network jaringan itu. Jumlah network, kemudian kita bisa menentukan jumlah host setiap subnet. Ada yang namanya untuk block subnet juga. Block subnet ini berfungsi untuk melihat satu subnet itu range hostnya itu berapa banyak. Nah, setelah kita menentukan jumlah subnet, jumlah host setiap subnet dengan block subnetnya, kita bisa mendapatkan yang namanya network address, habis itu valid range host address. Nah, untuk mencari valid range host address, dia ada yang namanya first
host address dengan last host address. Kemudian kita bisa mencari broadcast address. Ini adalah alamat terakhir dari setiap jaringan. Network address adalah alamat jaringan tersebut. Setelah sudah mendapatkan ini, kita bisa menentukan banyak hal ya. Bisa menentukan range. Satu jaringan itu kalau ada beberapa komputer, kita bisa memberikan alamat-alamat IP kepada komputer-komputer tersebut sesuai dengan range host yang sudah ada. Nah, untuk mencari jumlah subnet ada beberapa rumus di sini yang perlu kita ketahui untuk mempermudah kita, yaitu 2 pangkat X. Apa itu X? X di sini jadi X adalah jumlah bit 1 pada subnet max. Dan untuk mencari jumlah host setiap subnet, dia mempunyai rumus yaitu 2Y min 2. Rumusnya 2Y min 2. Di mana Y adalah jumlah bit 0 pada subnet max. Nah, di sini subnet max yang dipakai ini ya tentu saja yang kita subnet ya. Nah, untuk blok subnet berarti dia adalah rumusnya yaitu subnet max kurang 256, atau kita langsung saja dibalik juga boleh. Nah, subnet max ini seperti apa? Nanti kita akan lihat contoh di studi kasus. Untuk mendapatkan network address-nya berarti adalah nanti alamat pertamanya, valid host range-nya kita akan mencari first host dan last host-nya. Kalau kita sudah tahu first dan last, kan pastinya di antara itu adalah host yang bisa kita pakai. Dan broadcast adalah yang terakhir. Nah, dalam mencari subnetting ini, hal yang perlu kita ketahui juga yaitu bagaimana cara mengubah desimal menjadi binary ataupun sebaliknya, binary menjadi desimal. Kemudian kita juga harus tahu kelas-kelas dari IP address. Jadi setiap IP address itu ada kelas. Kelas dari IP address ada, ingat ya, ada 5 sebenarnya. Tapi biasanya yang dipakai, yang hanya bisa kita pakai sekarang itu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas C itu yang biasanya sering dipakai untuk jaringan yang lebih kecil. Kalau yang D itu lebih luas dan yang A itu lebih besar lagi jaringannya. Untuk menentukan kelas dari sebuah IP address, kita tinggal melihat oktet pertama dari IP address tersebut. Jadi range-nya itu untuk kelas A, range untuk kelas A itu adalah 1 sampai 126. Range untuk kelas B yaitu 128 sampai 191. Dan range untuk kelas C yaitu 192 sampai dengan 223. Contoh ya, contoh. Misalnya ada IP address-nya seperti ini, atau jaringannya dengan 192.10.0.4. Berarti untuk menentukan kelasnya kita cukup melihat oktet yang pertama ini. Kalau 192 berarti dia berada di range kelas C, berarti ini adalah kelas C. Kemudian misalnya contoh lagi 130.90.3.255. Nah, satu oktet itu paling besar pasti angkanya hanya 255, yaitu 2. Nggak pernah lebih ya. Ini kita lihatnya pakai binary number itu. Nanti kalian bisa lihat. Ini kalau 130
Berarti kita cari range untuk 130 itu berada di mana? Berarti berada di sini. Warna yang lebih terang. Berada di range ini ya. Kalau yang ini berada di range yang warna ini. Kita pakai warna. Jadi ini termasuk ke kelas B. Nah, kalau misalnya dia 10, 15 berarti dia kelas A. Dan setiap IP address mempunyai subnet, setiap kelas juga mempunyai subnet, default subnetnya. Untuk pembelajaran subnet silakan kembali pelajari dulu kembali, kalau memang masih belum paham atau lupa silakan kalian lihat kembali ke subnet max ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke studi kasus. Kita akan studi kasus ya. Misalnya ada sebuah kasus seperti ini. Sebuah kantor dengan akan dibuat jaringan di mana jaringan tersebut akan dibagi untuk misalnya 3 departemen yang ada di kantor tersebut, dan mereka tidak mau sama. Setiap departemen itu mereka mau sendiri, mempunyai jaringan sendiri, jadi tidak tergabung, tidak terhubung antara satu departemen dengan departemen yang berbeda. Akan dibagi menjadi 3 departemen, dan network yang ada ini yang akan kita pakai ini adalah misalnya 192.67.4 atau 9.0 dengan subnet max yang default ini adalah kelas C, defaultnya adalah /24 ya, subnet defaultnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan network untuk setiap, tentukan network address, valid host range-nya, dan broadcast address untuk setiap departemen. Nah, oke, ini adalah sebuah kasus, studi kasus. Jadi yang pertama kita mau mencari adalah subnet max-nya. Kita mau menentukan subnet max berapa yang bisa menghasilkan 3 departemen. Jadi di sini dia tidak kasih tahu ada berapa itu ya, berapa setiap subnetnya itu berapa hostnya. Jadi dia pentingkan di sini dulu dia perlu 3 departemen. Ingat, kita menggunakan studi kasus untuk yang teknik FLSM. Jadi setiap hostnya, setiap subnet itu akan mempunyai jumlah host yang sama. Oke, kita akan menjawab. Kita lihat dulu dia subnetnya. Di sini subnet max-nya itu tadi adalah /24 ya. /24 ini artinya angka bit satunya ada 24. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, 8 kali 3, 24. Dan sisanya untuk 0. Ini adalah untuk bagian networknya, ini bagian hostnya. Nah, subnet itu, yang namanya subnetting itu adalah mengubah bagian hostnya, mengubah slash notation-nya. Sekarang kita mau mencari berapa sih X agar menghasilkan
3 departemen atau subnet di sini ya. 3 departemen berarti di sini adalah subnetnya. Subnetnya itu kita mau mendapatkan 3. Jadi rumus yang kita pakai di sini yaitu 2 pangkat X lebih besar sama dengan 3. Jadi kita mau mencari dulu di sini. Nah, nanti baru kita bisa menentukan subnet max yang setelah disubneting. Jadi 2 pangkat berapa agar bisa lebih besar sama dengan 3. Tidak boleh kurang ya. Kalau kurang berarti nanti dia nggak akan cukup untuk 3 departemen. Kalau lebih banyak, tidak apa-apa. Maksudnya lebih banyak dari 3 departemen, misalnya 4, berarti satunya itu untuk cadangan. Berarti untuk mendapatkannya kita pakai 2 pangkat 1, hasilnya cuma 2. Nggak boleh. Berarti 2 pangkat 2 itu 4. Oke, berarti 2 pangkat 2 boleh sama dengan 4. Berarti kalau sudah berarti kita bisa tentukan jadi X-nya adalah 2. Nah, kalau kita sudah dapat X-nya, ini adalah jumlah. Kita untuk mencari X ya. Dan 4 ini adalah nantinya subnetnya. 4 buah subnet. Walaupun dia butuh 3, tapi tidak ada yang 3. Adanya 4, jadi ya nggak apa-apa, kita pakai 4 subnet. Nah, setelah kita tentukan X-nya 2, kita mulai lagi di bawahnya. Oke, jadi kita tentukan subnet max setelah disubneting ya. Berarti dia adalah, kita copy paste ini, kita pakai ini. Tadi X-nya adalah 2 ya. X-nya sama dengan 2. Berarti di bagian ini, angkanya akan kita ubah nolnya menjadi 1, 1, 1. 1, 2, X-nya 2. Sekarang kita hitung Y-nya. Y itu adalah bit nolnya. Untuk mencari itu ya. Nih, Y-nya kita kasih warna. X-nya kita kasih warna juga. Oke, jadi ada 2. Ini untuk X dan satunya untuk Y. X adalah Y-nya. X-nya 2, Y-nya berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Y-nya adalah 6. Dan ini kalau dijadikan desimal, berarti 255 titik 255 titik 255 titik. Oke, ini satunya ada 2. Berarti kita bisa pakai kalkulator untuk menghitung ya. Ini adalah urutan 128, 2 pangkat 8, dan ini 2 pangkat 7 ditambah 64. Berarti dia adalah 192. Nah, 192 inilah yang nantinya kita pakai untuk blok subnetnya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah mendapatkan jumlah subnetnya ada 4. Kalau jumlah subnetnya ada 4, berapa sih setiap subnet itu hostnya? Ini rumusnya. Tadi Y-nya 6 ya, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini untuk mencari jumlah host setiap subnet. Yaitu 2 pangkat 6 dikurang 2. Berapa 2 pangkat 6 dikurang 2? Yaitu 64 dikurang 2. Sama dengan 62. Yes. 62 host. Jadi setiap subnet akan mempunyai 62 host. Setelah kita menentukan jumlah host setiap subnet, kita mencari blok subnet.
blok subnet, ingat rumusnya 256 dikurang dengan subnet tadi. Subnetnya adalah 192. Ya. Kita kopikan. Angka ini yang kita ambil. Jadi 256 dikurang dengan 192 yaitu 64. Jadi setiap blok subnetnya berarti adalah dari 0, selalu dari 0, habis itu tambah 64, tambah lagi 64, dan tambah lagi 64. Lihat, angka ini, angka subnet terakhir pasti sama dengan di subnetnya. Dan ada 4 subnet. Jadi kita sudah tahu ya, ada 4 subnet yang terbentuk. Nah, jadi kita dari sinilah kita menentukan subnet pertama networknya ini, subnet kedua networknya ini. Subnet pertama berarti kita pakai rumus, dari kita harus lihat IP address-nya tadi. Nih. Oh iya, sebelum kita lanjut, ini kayaknya ada yang perlu dikasih tahu dulu. Di sini kita harus tahu, berarti ini sekarang slash subnet max-nya itu sudah yang berarti slash 26 ya. 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 2 26. Jadi setelah di subnetting, subnet max yang baru adalah slash 26 atau 255 255 255 192. Jadi subnet pertama itu adalah nih. (192/6/26). Kemudian subnet yang keduanya yaitu 192.67.9.0. Subnet yang kedua 64/26. Subnet yang ketiga yaitu 192.67.9.128/26. Dan subnet yang terakhir yaitu 192.67.9.192/26. Nah, inilah 4 subnet baru yang sudah terbentuk, 4 jaringan network address yang baru ya. Jadi subnet pertama networknya adalah ini, subnet kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah kita tahu blok subnetnya, kita sekarang akan menentukan setiap subnet itu networknya, valid host range-nya dengan broadcast address-nya. Valid host range kita tinggal cari first dengan last-nya. Kita lihat ada 4 subnet tadi ya. Jadi subnet 1, subnet 2, subnet 3, dan subnet yang keempat. Jadi network address untuk subnet yang pertama berapa? Ya, kita ambil saja angka ini. Sama dia. Kita kecilkan. Subnet yang kedua tadi kita langsung copy saja biar lebih cepat ya. Jadi yang kedua ininya berubah jadi 64. Ini berubah menjadi 128. Dan ini menjadi 192. Nah, kalau sudah, kita tentukan first host address. Untuk mencari first host address, tambah 1 dari network address. Sekarang kita lihat di sini. Mungkin harus diulang. Ini yang bagian hostnya ini adalah di oktet keempat.
Makanya nanti yang berubah di sini hanya di oktet yang keempat. Oktet 1, 2, 3-nya tidak berubah. Jadi untuk first hostnya itu, bagian hostnya ditambah 1. 192.67.9.1 /26 ya. Untuk lastnya berapa? 67, dia ada 62 ya. Berapa sih? Oh, kita akan lebih mudah kalau kita tentukan broadcast dulu. Kalau cara saya ya, 69 titik, kita lihat di network berikutnya, subnet yang kedua. Mulainya dari 64. Berarti di subnet sebelumnya, broadcastnya itu adalah 63. Jadi 64 dikurang 1 /26. Last hostnya broadcast dikurang 1, 62 /26. Dapatlah kita network address untuk subnet pertama, first host dan last hostnya. Jadi valid host range-nya untuk subnet kedua 1 dan broadcast-nya dan untuk subnet yang pertama. Subnet yang kedua kita lanjutkan yang lebih cepat, 67.9.65/26. Ini kita kecilkan dulu 14. Kemudian 192.67.9 kosongkan dulu, kita cari broadcast-nya. 7.128 dikurang 1 yaitu 127 /26. Ada yang kurang. Berarti ini adalah 126 /26. 192.67.9.129 /26. 192.67.9.191 /26. Berarti ini adalah titik 190 /26. Dan di subnet yang terakhir, first-nya 192.9193/26, 192.679.254. Ingat, yang terakhir pasti 255 untuk broadcast-nya. /26 dan terakhir 192.67.9.255 karena paling banyak itu cuma 255 ya setiap oktet ya. Oke, inilah hasilnya, kita sudah mendapatkan keempat-empatnya. Ini bisa kita alokasikan untuk departemen pertama, ini untuk departemen kedua, ini departemen yang ketiga, ini cadangan. Misalnya nanti ada departemen yang keempat. Ini adalah contoh salah satu studi kasus seperti ini. Nah, jika misalnya nanti ada pertanyaan, berapa sih valid host range untuk misalnya subnetting ini, subnetting dengan ini ya, kita tinggal tentukan ini. Nah, ini sekian dulu dari saya untuk teknik FLSM. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya menggunakan teknik VLSM. Terima kasih, silakan dicoba, dipahami, dan kalau ada pertanyaan silakan hubungi Ibu. Terima kasih.